Saat pandemi COVID melanda dunia beberapa waktu lalu, masyarakat dihadapkan pada kondisi pembatasan sosial. Kondisi yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Kondisi serupa juga dialami oleh pemilik atau orang tua hewan peliharaan, pet parents. Mereka bertemu secara online untuk bertukar cerita tentang hubungan mereka dengan hewan peliharaannya, melepas diri sesaat dari tekanan pandemi. Momen yang menggembirakan ini difasilitasi oleh e-commerce Chewy dan diikuti oleh komunitas pelanggan mereka. Memiliki komunitas pelanggan adalah salah satu kunci keberhasilan strategi marketing Chewy. Melalui komunitas ini interaksi dilakukan. Informasi yang ingin diketahui atau dibutuhkan pelanggan untuk hewan peliharaan mereka dapat terpenuhi. Hubungan dengan pelanggan juga tidak berakhir setelah transaksi selesai, tapi berlanjut lebih lama. Tujuannya tidak hanya untuk menjual lebih banyak produk, tapi ingin meraih kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Di negara Amerika, Chewy adalah nama yang identik dengan hewan peliharaan. Sebuah pengecer online yang menyediakan berbagai produk terkait dengan hewan peliharaan. Mulai dari makanan, mainan, hingga aksesoris. Didirikan di Florida, April tahun 2011, oleh dua anak muda, Ryan Cohen dan Michael Day. Berawal dari sebuah startup bermodal dana sendiri dan sedikit pinjaman, berkembang cepat menjadi pemain besar yang bersaing dengan Amazon. Chewy adalah tujuan utama berbelanja pemilik hewan peliharaan. Chewy adalah juga cerita tentang kesuksesan. Saat itu usia Ryan 25 tahun, dan salah satu kegiatan rutinnya adalah berbelanja kebutuhan anjing pudelnya, Tile, di sebuah toko hewan. Pemilik toko adalah seorang pet lover yang ramah, yang memberikan perhatian dan layanan yang baik kepada semua pelanggan. Pengalaman berbelanja ini menginspirasi Ryan. Jika keramahan dan pelayanan yang dia rasakan dapat ditiru dan dipadukan dengan kemudahan berbelanja online, maka peluang bisnis akan terbuka lebar. Jutaan pemilik hewan peliharaan pasti akan menyukai cara ini. Ryan tahu betul bahwa ada ikatan emosional antara manusia dan hewan peliharaannya, yang membuat mereka sangat peduli dan fanatik. Bagaimana dengan Amazon, pengecer online besar yang telah menjual produk kebutuhan hewan peliharaan lebih dulu? Pelanggannya tersebar di seluruh negeri. Ekspansi bisnisnya mengakibatkan banyak pengecer lain menjadi korban. Apakah layanan pelanggan Amazon masih kurang? Apakah harapan Ryan terlalu tinggi? Apakah ada brand produk hewan yang akan bergabung dengan Chewy? Meskipun Ryan memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, namun jalan yang dilalui tidaklah mudah. Amazon adalah alasan utama pitching Ryan ditolak oleh lebih dari 100 perusahaan venture capital yang ditemuinya. Baru di akhir 2013, Chewy mendapatkan investor pertamanya, dengan pendanaan sebesar 15 juta US dollar. Hal ini terwujud setelah Ryan berhasil melampaui target penjualan yang dia janjikan, memiliki layanan pelanggan yang memahami produk yang ditawarkan, serta bergabungnya brand-brand produk premium. Memiliki layanan pelanggan, yang dapat menjawab setiap informasi yang ingin diketahui, adalah salah satu keunggulan Chewy atas Amazon. Pelanggan tidak lagi bergantung pada review atau ulasan, sebelum memutuskan pembelian produk. Amazon masih bermasalah dengan banyaknya ulasan palsu. Brand-brand premium kurang puas bergabung dengan Amazon. Keunggulan kualitas dan value produk mereka tidak terekspos, sehingga harus bersaing dengan produk kualitas lebih rendah yang berharga murah. Kehadiran Chewy menjadi pilihan bagi mereka. Di penutup tahun 2013, penjualan Chewy telah mencapai 73 juta US dollar, naik sangat banyak dari 26 juta US dollar di 2012, atau hanya 2 juta US dollar di 2011, di tahun berdirinya Chewy. Layanan pelanggan merupakan bagian penting, siap mendampingi dan menjaga hubungan emosional dengan pelanggan. Idenya adalah membuat pelanggan terkesan dan merasakan pengalaman yang menyenangkan, sehingga tidak terpikir untuk berbelanja ke tempat lain. Mereka bisa dihubungi 24 jam per hari dan 7 hari per minggu. Itulah komitmen mereka. Pelanggan sering dikejutkan dengan kiriman karangan bunga, kartu ucapan, atau lukisan hewan peliharaan mereka dari Chewy, untuk menunjukkan rasa duka, simpati, atau hanya ucapan terima kasih. Hadiah-hadiah kecil seperti ini memberikan sentuhan emosional. Hubungan emosional yang terjalin akan membuat pelanggan tetap loyal. Adanya human elements ini menjadi penting di tengah lautan teknologi digital yang semakin masif. Pengalaman berbelanja di Chewy nyata melebihi apa yang diberikan oleh pengecer lain. Chewy memilih konsep relationship marketing yang memanjakan pelanggan, daripada transaksional marketing yang hanya fokus kepada penjualan. Majalah Newsweek dan Statista menggelar kompetisi America's Best Customer Service. Mereka memberikan peringkat kepada perusahaan yang memiliki layanan pelanggan. Program ini diadakan tiap tahun sejak 2020, melibatkan ratusan perusahaan dan brand dalam beberapa kategori. Di kategori Pet Food and Pet Related Products, Chewy berada di posisi teratas sejak awal hingga tahun 2024. Disusul pemain lainnya seperti Budget Petcare, Com, Petco, dan Petcare RX di posisi 3 teratas.
Sedangkan di kategori booksellers, Amazon selalu teratas. Dan untuk Amazon Fresh, di posisi 3 teratas di kategori groceries. Nilai penjualan Chewy terus meningkat dari tahun ke tahun. Setelah mendapatkan 2 kali pendanaan di 2014, penjualan ditutup di 204 juta US dollar. Kemudian nilai ini meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi 423 juta US dollar di 2015, dan 901 juta US dollar di 2016. Khusus di tahun 2016, selain menerima 2 kali pendanaan lagi, Chewy juga meraih posisi pertama penjualan, di antara pengencer online kebutuhan hewan. Posisi ini terus dijaga di tiap tahun berikutnya. Chewy, pendatang baru yang berhasil meraih posisi puncak, menarik perhatian pemain lama, Petco dan PetSmart. Mereka mengajukan penawaran untuk membeli Chewy. Dan hasilnya PetSmart menjadi pemilik baru Chewy di April 2017 dengan harga beli sangat fantastis, 3.350 juta US dollar. Menjadi salah satu akuisisi terbesar di dunia e-commerce. Rian masih sebagai CEO Chewy setahun kemudian. Setelah itu Chewy melakukan IPO di Juni 2019 dengan nilai valuasi sebesar 8.700 juta US dollar. Penjualan di tahun 2019 ditutup pada 4.846 juta US dollar. Nilai penjualan Chewy telah meroket saat usia belum 10 tahun. Hasil itu didapat setelah melalui banyak tahap pendanaan, pergantian pemilik, hingga penjualan saham ke publik. Harapan dan keinginan Rian pun terwujud. Keraguan banyak pihak di saat awal Chewy berdiri, bisa dipatahkan. Kondisi Chewy di tahun 2018, 90% penjualan berasal dari pelanggan yang repeat order, 55% diantaranya mengikuti layanan autoship. Pelanggan aktif lebih dari 10 juta. Dari sisi pengiriman, 80% wilayah bisa dikirim dalam 1 hari, dan 100% wilayah dikirim dalam 2 hari. Titik distribusi pengiriman sudah ada di 6 negara bagian, dan call center ada di 3 kota. Di tahun 2023, Chewy mencatatkan penjualan senilai 11.150 juta US dollar, dan 75% diantaranya berasal dari layanan autoship. Chewy telah menjadi referensi bagi pet lover, sesuai dengan misi yang dijalankan, menjadi tempat yang paling terpercaya dan nyaman bagi para orang tua dan mitra hewan peliharaan, dimanapun. Chewy lahir dari keyakinan Rian Cohen, bahwa human touch yang emosional dalam pengalaman berbelanja online, disukai oleh pemilik hewan peliharaan. Terbentuknya persaingan antara Amazon dan Chewy menggambarkan adanya 2 segmen pasar yang berbeda, segmen yang butuh transaksional jangka pendek atau pragmatis, dan segmen yang butuh layanan jangka panjang atau relationship. Pemilik hewan sebagai konsumen, sudah sangat demanding, ingin diperhatikan dan dilayani, didengarkan dan dihargai. Situasi ini dipahami Chewy dengan baik. Pelanggan loyal tidak hanya melakukan repeat order, tapi juga selalu menambah nilai belanja mereka. Inilah bentuk dari sebuah kepercayaan. Kepercayaan bukanlah hadiah yang diberikan karena kebaikan pelanggan, tapi hasil dari komitmen dan pembuktian. Banyak data menunjukkan bahwa, biaya mendapatkan penjualan dari pelanggan lama atau loyal, jauh lebih murah dibanding dari pelanggan baru. Komunitas pelanggan terbentuk, sebagai hasil dari reaksi positif atas bermacam layanan inovatif, dan faktor wow yang diberikan Chewy kepada pelanggannya. Hubungan dengan pelanggan, dibangun dengan komunikasi yang humanis dan interaktif. Hubungan bisnis sejatinya adalah hubungan antar manusia.